bersama saya Wahyu Barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali mengenai teks persuasi, tapi bukan teks persuasinya, melainkan kita akan membahas sedikit mengenai cara atau langkah-langkah bagaimana sih kita untuk bisa menulis sebuah teks persuasi. Sebenarnya untuk teman-teman mungkin di kelas 8 sudah belajar mengenai teks iklan. Jadi teks iklan dan teks persuasi itu tipis sekali bedanya. Kalau kita lihat di teks iklan dulu di semester pertama, di teks iklan itu kita belajar mempromosikan, mengenalkan, kemudian bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tertarik, kemudian membeli dengan barang-barang yang kita perkenalkan. Nah, pada teks persuasi ini, teksnya itu bukan lagi berupa slogan, bukan lagi berupa kalimat-kalimat pendek, tapi di teks persuasi ini teman-teman nantinya akan menulis sebuah teks paragraf panjang yang berisi ajakan-ajakan bagaimana orang lain yang membaca itu bisa terpengaruhi dengan apa yang disampaikan oleh kita. Jadi sebelum kita masuk, alangkah baiknya teman-teman untuk mempelajari kembali dari awal teks persuasi itu apa sih teks persuasi. Jadi nantinya ketika teman-teman menulis teks persuasi tidak lagi bingung apa sih arti teks persuasi. Jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu kredibilitas, kemudian mengidentifikasi emosi, kemudian yang ketiga bukti. Kita langsung yang pertama. Jadi apa sih kredibilitas? Kredibilitas itu bisa diartikan sebagai memahami persoalan yang ditulis. Artinya sebelum teman-teman itu menulis teks persuasi, teman-teman juga harus memahami dulu persoalan apa yang harus tidak ditulis. Artinya persoalan atau masalah atau bisa jadi persoalan isu yang teman-teman pilih harus benar-benar dikuasai. Yang kedua, kredibilitas ini bisa dilihat dari struktur-struktur yang terdapat dalam teks persuasi. Kalau kita pelajari di materi-materi sebelumnya, teks persuasi itu hanya ada 4 struktur. 4 struktur itu diawali dengan isu, kemudian ada argumen atau pendapat kita, kemudian ajakan, yang terakhir kita harus memberikan penegasan mengenai persoalan yang telah diungkapkan di atas. Yang ketiga, berkenaan dengan kredibilitas, penulis harus jujur. Artinya kita juga harus mempelajari faktor-faktor apa saja yang mungkin muncul atau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang mungkin muncul dari pembaca. Ya, nantinya itu penulis harus bisa meyakinkan si pembaca bahwa ajakan-ajakan kita itu memang logis, memang masuk akal. Kemudian syarat yang kedua yaitu mengidentifikasi emosi. Maksud dari mengidentifikasi emosi di sini, kita sebagai penulis harus bisa melihat kira-kira emosi dari pembaca itu terpancing atau tidak. Ketika emosi pembaca itu tidak bisa terpancing, maka bisa dipastikan teks persuasi yang kita buat itu tidak akan bisa meyakinkan si pembaca. Jadi kita harus melihat bagaimana kita itu bisa menulis teks persuasi, kemudian orang yang membaca itu bisa yakin dengan ajakan-ajakan kita. Kemudian setelah itu kita harus menyatakan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini sebenarnya masuk ke dalam fakta atau kenyataan yang akan kita tampilkan dalam sebuah teks persuasi. Kenapa kita harus membutuhkan bukti? Karena dalam bukti itu akan meyakinkan pembaca
dengan tulisan-tulisan kita. Karena apa? Karena kita di situ ada ajakan, kemudian ada argumentasi, kemudian nantinya akan ditegaskan kembali. Jika ajakan kemudian argumen kita itu tidak disertai dengan bukti, nantinya si pembaca pun akan tidak yakin dengan apa yang kita tulis dalam sebuah teks persuasi tersebut. Setelah kita melewati beberapa syarat tersebut, ada beberapa langkah-langkah menulis teks persuasi yang mungkin teman-teman bisa ikuti. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Nah, ketika kita menulis teks persuasi, pastinya kita harus menulis sebuah isu atau sebuah masalah. Nah, isu atau masalah inilah yang nantinya akan kita jadikan topik. Tinggal bagaimana kita menentukan tujuannya. Apakah tujuan itu sebagai penantang atau bisa dikatakan sebagai kontra, pendapat kontra, atau sebagai pendapat yang pro atau setuju. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu. Kita pilih suatu masalah itu yang kita pilih, kemudian kita uraikan juga. Tujuannya kita rumuskan, kira-kira dari masalah itu kita akan membahas pendapat yang setuju atau yang tidak setuju. Kemudian yang kedua itu membuat kerangka karangan. Sebenarnya membuat kerangka karangan ini bisa dibuat berdasarkan struktur teks persuasi itu sendiri. Jadi di bagian awal nanti ada isu, kemudian ke bawahnya ada ajakan, kemudian ada argumentasi atau pendapat, dan terakhir ada penegasan. Nah, dari situ teman-teman bisa menuliskan struktur tersebut menjadi sebuah kerangka karangan teks persuasi. Tulis saja poin-poinnya. Dari poin-poin tersebut nantinya bisa dikembangkan kembali menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan. Nah, bahan ini sebenarnya masuk ke dalam bukti-bukti untuk menunjang, untuk meyakinkan si pembaca itu terhadap argumen-argumen yang telah kita tulis. Artinya, bukti-bukti ini atau bahan-bahan ini akan melengkapi argumen-argumen kita, pendapat-pendapat kita. Jika teman-teman memilih pro atau setuju, maka carilah bukti-bukti yang pro. Kemudian sebaliknya, apabila teman-teman itu memilih pendapat kontra atau tidak setuju, berarti teman-teman harus mencari juga bahan-bahan atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pendapat sebuah isu yang teman-teman pilih pada perspektif tidak setuju. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Nah, sebenarnya di sini bisa kita simpulkan bahwa menarik kesimpulan itu letaknya ada di paling akhir. Artinya penarikan kesimpulan ini letaknya ada di penegasan. Nah, setelah kita menuliskan ajakan, argumen, yang terakhir di paragraf terakhir teman-teman bisa menarik sebuah kesimpulan yang nantinya akan ditegaskan kembali apa-apa yang teman-teman tulis di bagian ajakan dan di bagian argumentasi beserta dengan bahan atau buktinya. Nah, itulah beberapa tips atau langkah-langkah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Salam literasi.